Bab 1330. Sejauh menyangkut Abler, karena Woods dapat mengembangkan obat khusus magis, itu juga harus bisa menyelamatkan putrinya. Pikirannya memang masuk akal. Karena pil ini dapat menarik kembali putrinya dari ambang kematian, orang yang mengembangkan pil ini harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang penyakit di tubuh putrinya, sehingga harus dapat mengambil alih putrinya. Penyakitnya sembuh. Tapi pil ini tidak ada hubungannya dengan Woods, jadi ketika ditanya oleh Abler, Woods terkejut, dan dia menatap Abler dengan mata besar dan mata kecil. Untuk sementara, dia bingung dan tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli seberapa cerdiknya dia tidak bisa menjawab pertanyaan Abel untuk sesaat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa membodohi masa lalu dengan sedikit kepintaran. Begitu dia setuju dan mengatakan bisa melanjutkan pengobatan, dia harus benar-benar bertanggung jawab atas hidup Sarana. Able terkejut saat melihat Woods diinterogasi, dan sedikit keraguan melintas di matanya. Tuan Abler, pertanyaan Anda memang agak sulit untuk dijawab oleh Presiden Woods, setidaknya sekarang. Logan berdiri dengan punggungnya, berinisiatif untuk menyelamatkan Woods, dan berkata sambil tersenyum, Anda mungkin tidak memperhatikan apa yang baru saya katakan, saya hanya mengatakannya, tindak lanjut obat ini selalu bertanggung jawab atas Presiden N. Ya, Presiden Woods tidak tahu banyak tentang prosesnya, jadi jika Anda ingin menentukan rencana perawatan lanjutan Sarana, Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden N. Ya, karena pil yang disempurnakan oleh Presiden N, tentu saja Anda harus bertanya kepada Presiden N. Able tiba-tiba menyadari, dia mengangguk dengan penuh semangat, lalu mengeluarkan ponselnya sambil berkata, saya akan menelepon Presiden N dan meminta maaf kepadanya secara pribadi. Karena ketegangan batinnya, lapisan tipis keringat dingin muncul di telapak tangannya, memikirkan sikapnya terhadap N di meja makan sebelumnya dan sekarang, isi perut penyesalannya membiru saat ini, dan dia ingin bergegas ke Annie dan berlutut. Minta maaf pada Annie. Ekspresi Logan menjadi tegang ketika dia melihat itu, karena takut Abler akan membantu setelah menelepon. Dia buru-buru berkata, Tuan Abler, menurutku telepon ini tidak pantas untukmu. Kudengar kamu punya masalah dengan Nona N. Jika Presiden N mengambil kesempatan untuk mempersulit Anda, ini tidak mudah. Able tercengang saat mendengar perkataan Logan, dan ekspresinya agak bermartabat. Ia merasa perkataan Logan masuk akal. Berdasarkan sikapnya sebelumnya terhadap Annie, kemungkinan besar Annie tidak akan mudah memaafkannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mempersulitnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Abler menggosok telapak tangannya yang berkeringat dan bertanya dengan gugup. Woods, kupikir lebih baik kau menelepon Annie. Aku akan membantu membujuk dan membujukku di sampingku. Benar-benar tidak berhasil. Jika aku seorang paman, aku akan memohon padanya secara pribadi. Wajah Logan sekali lagi menunjukkan tampilan yang benar dan menakjubkan sebelumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama dia mau kembali, biarkan aku melakukan apa saja. Yang terpenting sekarang adalah nyawa Nona Sarana dalam bahaya. Abler sedikit kaget, rupanya dia tidak menyangka Logan begitu peduli dengan kehidupan putrinya. Untuk putrinya, dia bahkan pergi mendoakan Annie untuk seorang junior. Hati Abler tergerak, dan bahkan matanya sedikit panas. Ketidakpuasannya terhadap Logan telah musnah. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Logan, maaf, saya hanya salah paham. Sikap saya kurang baik, mohon maafkan saya. Tuan Abler, Anda sopan, tidak perlu membenci saya, bagaimana saya bisa berpendapat tentang Anda? Logan berkata sambil tersenyum, saya hanya berdoa agar Anda dapat dengan sepenuh hati percaya pada Asosiasi Medis Dunia kita. Percayai Presiden Woods dan saya. Kami dengan tulus mempertimbangkan Nona Sarana. Jangan khawatir, jika ada sedikit harapan, kita harus saya akan dengan tegas menyelamatkan Nona Sarana dengan cara apapun. Terima kasih, Tuan Logan, dan Tuan Woods. Abler sangat tersentuh oleh kata-kata Logan sehingga bahkan ada air mata yang samar di matanya. Abler, tolong temani Sarana dulu. Tuan Woods dan aku akan menelepon Annie dan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkannya agar kembali dan membantu. Logan mengangguk pada Abler sambil tersenyum, lalu menarik lengan Woods dan memberi isyarat kepada Woods untuk pergi bersamanya. Kalau begitu ganggu Presiden Woods dan Tuan Logan.
Abel membungkuk tepat di belakang mereka berdua di belakang, memuaskan. Woods tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan keluar bangsal bersama Logan. Saat dia menutup pintu bangsal, Woods, yang baru saja tersenyum, memasang wajah dingin dan bertanya pada Logan dengan sangat marah, "Kenapa kamu baru saja jadi? Kapan saya mengembangkan obat ini dengan Annie? Dengan melakukan ini, bukankah kita akan menjadi bajingan tak tahu malu yang mencuri hasil kerja orang lain?" Mungkin karena dia terlalu marah, kata-katanya sedikit keras, dan banyak gaung di koridor kosong. Jejak kepanikan melintas di wajah Logan. Dia menoleh dan melirik ke bangsal. Melihat bahwa semua orang di bangsal tidak menanggapi, dia menghela nafas lega dan berkata dengan cemas kepada Woods, "Diam." Karena takut orang lain mendengarkan. Apakah itu hilang? Berbicara tentang Logan yang menarik pakaian Woods, dia menyeret Woods ke sudut, melihat sekeliling, dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, lalu berkata dengan wajah tenang, "Kenapa kamu menyalahkanku sekarang? Kamu tidak. Apakah Anda melepaskannya? Ini kerjasama yang baik dengan saya. Aku tidak ingin mengeksposmu." Wajah Woods memerah ketika ditanyai oleh Logan, dan dia berkata dengan marah, "Jika bukan karena wajah Asosiasi Medis Dunia, saya tidak akan pernah bekerja sama dengan Anda." "Oke, itu semua tanggung jawab saya, Oke, ini saya tanpa malu-malu, mencuri hasil kerja orang lain, tidak ada hubungannya dengan Presiden Woods. Penghujatan ini semua terserah saya, Anda tidak perlu merasa hati nurani terganggu." Logan memicingkan mata ke arah Woods dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya juga memikirkan reputasi Asosiasi Medis Dunia. Mungkinkah kita benar-benar membiarkan Abler pergi ke Hejiarong untuk perawatan? Lalu kamu berkata, sekarang kita telah menipu dan menipu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Woods mengerutkan kening dan berkata, "Sarana mengalami kegagalan organ yang sangat serius barusan. Sungguh ajaib Sarana masih hidup. Saya tidak punya kepastian untuk menyembuhkannya. Apakah mungkin menelepon Annie? Lebih dari dia tidak memiliki kepastian untuk menyembuhkan Sarana, dia bahkan tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Tentu saja kau tidak bisa menelepon Annie." Wajah Logan berubah sedikit, dan ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, "Begitu kamu memanggilnya, itu akan terungkap. Kalau begitu jangan panggil dia, bagaimana kita bisa menyembuhkan Sarana?" Woods mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. "Baik." Logan mengerang sejenak, lalu menoleh untuk melihat Woods, matanya meledak dengan rasa dingin yang menakutkan, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu bisa memperlakukannya seperti yang kamu inginkan.